Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada video sebelumnya, saya telah menyampaikan secara singkat tentang 3 perkara yang dominan menghimpit kehidupan orang Kristen yang disampaikan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-8 ayatnya ke-14, di mana saat itu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur kepada murid-muridnya. Di sana dikatakan bahwa 3 perkara tersebut adalah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ketiga perkara tersebut benar-benar menghimpit kehidupan orang Kristen saat ini, sehingga banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa dan akhirnya meninggalkan Yesus sebagai juru selamat. Karena pada saat ini dunia sedang menyajikan hal-hal yang menarik untuk dinikmati setiap orang. Maka dari itu, banyak orang-orang percaya yang gagal memberikan tanggapan yang baik terhadap firman Tuhan. Namun sebagian lagi orang-orang percaya beranggapan bahwa hal itu adalah hal yang wajar, karena dunia dengan segala perkembangannya saat ini sedang memilih orang-orang yang kompetitif untuk ikut ambil bagian dalam membangun impian dunia itu sendiri. Maka orang-orang percaya berhati-hatilah, karena dunia sedang bekerja keras untuk mengalihkan pandangan saudara, fokus saudara dari firman Tuhan. Sekarang sebelum lanjut pada pokok bahasan kita, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah keinginan saudara untuk maju dan berkembang di dunia ini sedang menggeser keinginan saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan? Pertanyaan ini biarkan saudara menjawab dalam hati. Namun satu hal, saya ingin menyampaikan, jika hal itu sudah terjadi, itu artinya saudara sedang perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Maka berhati-hatilah, karena ini masalah yang serius. Saudara-saudara terkasih, dalam video sebelumnya juga saya telah menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah melarang orang-orang yang sedang membangun impian hidupnya. Tuhan pun tidak pernah melarang orang-orang yang sedang mencari kekayaan dan sedang memperjuangkannya. Dan Yesus pun tidak pernah melempar selimut penghukuman kepada orang-orang Kristen yang sedang menikmati hidupnya. Namun, Tuhan akan mendidik orang keras yang sedang terhimpit oleh keinginan duniawinya dan dicengkram oleh keinginan-keinginan tersebut. Nah, sekarang saya akan mengulas tentang ketiga perkara tersebut, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Yang pertama yaitu kekhawatiran. Tahukah saudara bahwa khawatir adalah dosa? Jika saudara orang Kristen, tidak seharusnya berkata bahwa semua orang juga khawatir, atau berkata bahwa pernyataan ini tidak relevan, karena tidak semua orang Kristen dewasa dalam rohani. Betul. Saya tidak menyangkal itu, dan saya tahu bahwa orang Kristen tidak semua dewasa dalam rohani. Dan bagi orang yang kurang percaya, khawatir adalah hal yang wajar, karena saya pun pernah berpikiran demikian. Namun di dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Artinya jangan izinkan sesuatu terlalu mengendalikan pikiran saudara, sehingga pikiran tidak bekerja dengan baik. Lalu, di dalam Filipi 4 ayatnya ke-7 menjanjikan, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kata memelihara di sini adalah menjaga, sehingga ketika khawatir saudara muncul, maka si penjaga akan menangkapnya. Daripada khawatir, lebih baik saudara berdoa, dan Tuhan akan menempatkan pengawal yang akan menjaga pikiran saudara. Setiap kali saudara khawatir, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena saudara tidak mungkin melakukan kedua hal itu di saat yang bersamaan. Saudara harus memilih antara khawatir atau berdoa. Tuhan menghendaki agar kita melawan kekhawatiran dengan doa. Lalu perkara yang kedua ialah kekayaan. Nah, ketika cinta terhadap uang melampaui cinta kepada Tuhan, berarti saudara sedang terhimpit oleh dompet Anda sendiri. Bagaimana cara mengetahui saat di mana saudara lebih mencintai uang daripada Tuhan? Yaitu ketika saudara memilih antara uang dan Tuhan, dan yang menang adalah uang. Atau ketika saudara harus mengambil yang bukan bagian saudara. Atau ketika saudara harus menyakiti orang lain, bahkan menyingkirkan orang lain untuk memenuhi keinginan saudara untuk kaya. Saudara-saudara terkasih, di sini perlu saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah melarang atau menghukum orang-orang yang sedang mengimpikan kekayaan dan sedang berusaha untuk meraihnya. Namun di dalam Matius 19 ayat 24 dikatakan,
Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, ayat ini luar biasa untuk selalu mengingatkan kita agar tetap berjaga-jaga. Sekarang mari bertanya kepada diri sendiri, apakah yang menjadi investasi rohani saudara dan apa yang saudara berikan untuk kerajaan surga yang nilainya lebih besar daripada uang saudara? Pertanyaan ini hanyalah sebagai renungan untuk kita semua dan sebuah pertanyaan untuk ujian masuk dalam kerajaan Allah yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Lalu kapan kita harus menolak keuntungan keuangan? Yaitu ketika keuntungan tersebut menghancurkan reputasi kerajaan Allah. Ada banyak orang yang ingin berbuat sesuatu yang besar setahun sekali, yaitu pada saat perayaan Natal saja. Namun, 364 hari kemudian tidak memberikan apa-apapun untuk kerajaan Allah. Saya percaya di antara saudara yang menonton video ini bukanlah orang yang demikian. Sekarang kita masuk pada perkara berikutnya, yaitu perkara ketiga, yaitu kenikmatan hidup. Di dalam Lukas pasal 8 ayatnya ke-14, juga dikatakan bahwa kenikmatan adalah salah satu perkara yang memiliki kemampuan untuk menghimpit, bahkan menghancurkan kehidupan orang Kristen. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu jenis-jenis kenikmatan ini, karena saudara pun pasti tahu bahwa kenikmatan yang mengakibatkan seseorang menjadi seorang pecandu sudah mendapatkan hukuman langsung atau tidak langsung di dunia ini. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa di era modern ini ada satu kenikmatan terselubung dan telah menjadi budaya kenikmatan baru saat ini, yaitu ponsel saudara. Ponsel saat ini semua menyajikan fitur-fitur yang memikat pikiran manusia. Setiap orang bangun pagi, yang dicari adalah ponsel, bukan lagi ucapan syukur bahwa Tuhan sangat baik yang telah menganugerahkan napas kehidupan yang baru, di mana tidak semua orang mendapatkannya, karena ada banyak orang pada malam harinya telah meninggal dunia karena faktor sakit penyakit atau kecelakaan, maupun bunuh diri karena desakan dunia ini. Ponsel zaman ini sangat menarik karena telah menyediakan hampir semua apa yang menghadirkan kenikmatan. Contohnya, media sosial yang sangat mendorong seseorang untuk menjadi orang lain tanpa pernah bersyukur menjadi diri sendiri. Demikian juga fitur-fitur pornografi, perjudian, dan aplikasi tipu-menipu, sehingga banyak orang Kristen lupa akan firman Tuhan karena alasan kenikmatan itu memang diperlukan dalam kehidupan ini. Akibat banyaknya waktu saudara disita oleh ponsel saudara, maka waktu saudara untuk Tuhan tidak sempat lagi. Dengan tersedianya kenikmatan teknologi yang canggih setiap hari di sekitar kita yang menjanjikan berkembangnya budaya kenikmatan tersebut, kali ini saya harus khawatir bahwa keadaan ini akan mencegah berkembangnya kasih kita yang semula kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, kesemuanya ini adalah tantangan berat bagi orang-orang percaya saat ini. Namun saya percaya bahwa saudara dapat hidup berkemenangan oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka untuk itu tetaplah setia dan tetaplah andalkan Tuhan, agar saudara dan saya dapat menjadi bagian sedikit orang-orang yang terpilih di antara orang yang terpanggil. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tetaplah berada di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita boleh selalu saling mengingatkan untuk tetap kuat di dalam Kristus sampai hari Tuhan tiba. Tetaplah berjaga-jaga. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, salam Natal.